Waspada cuaca ekstrim, akibat curah hujan tinggi, mulai dari longsor hingga banjir mengintai. Bagaimana laporan langsung Bos Idan di pintu air Katulampa? Bermain membawa 3 ular sanca hingga anaconda, bagaimana Lucky Hakim selamat dari insiden lilitan ular hingga kulitnya membiru. H-3 jelang pesta pernikahan Angel Elga menggelar pengajian. Benarkah Angel dan Vicky tak gentar dengan ancaman Farhad Abbas hingga berani menggelar pesta fantastis senilai 5 miliar tanpa takut batal? Waspada dan duka hari Senin kemarin mengguncang wilayah Jawa Barat. Pasalnya tiba-tiba saja cuaca ekstrim datang hingga membuat kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat diguyur hujan super lebat, porak-poranda oleh bencana banjir serta longsor. Akibatnya lalu lintas di kawasan Puncak dan sekitarnya pun diwarnai aksi serba waspada. Termasuk pula Asep Suhendar alias Bos Idan, bintang sinetron Dunia Terbalik. Tak pernah disangka oleh Bos Idan, niat hatinya pulang ke kampung halaman di kawasan Cipanas Puncak bakal berujung serangkaian kejadian miris akibat bencana ketika hendak pulang balik ke Jakarta pagi kemarin. Pasalnya di sepanjang perjalanan dari Puncak menuju Jakarta, perjalanan Bos Idan terhalang oleh banjir dan ancaman longsor. Sampai-sampai Bos Idan pun mendadak mengganti transportasi dengan mengendarai motor dengan harapan bisa menghindari serangkaian musibah yang miris mengguncang hati siapapun yang melihatnya berikut ini. Masya Allah banjir. Dekat parasut, di bawah parasut nih ada banjir air nih masuk ke jalan. Nah sekarang rumah yang tergenang banjir. Aduh. Saat ini yang terjadi hujan ekstrim itu di wilayah Puncak Bogor. Berdasarkan analisis kami dari BMKG menunjukkan bahwa intensitas hujan didominasi hujan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat. Ekstrimnya itu di wilayah Puncak Bogor dengan ukuran atau intensitas yang terukur sekitar 152 mm sampai 169. Ini menunjukkan kondisi yang ekstrim dari skala intensitas harian. Begitu derasnya curah hujan ekstrim mengguyur kawasan Puncak sampai-sampai Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto pun merasa perlu turun tangan langsung memantau pintu air Katulampa yang secara mengejutkan berada di ambang batas siaga 1. Uniknya soal tak mau ketinggalan, Bos Idan yang berhasil pulang balik ke Jakarta pasca melewati perjalanan berat dari kondisi cuaca ekstrim di Bogor pun turut memantau kondisi pintu bendungan Katulampa yang konon menjadi gerbang penting tolak ukur terjadi atau tidaknya banjir kiriman dari kawasan Puncak Jawa Barat menuju Jakarta. Bendungan Katulampa ini siaga satunya itu 220 ketinggiannya, sekarang sudah 240. Agar warga Bogor siaga semua yang berada di seputar aliran sungai. Di mana aja Pak Lurah? Berapa jalan? Ini pemirsa, bendungan Katulampa sudah siaga 1, jadi kita harus hati-hati. Kita lihat pemirsa, airnya seperti apa. Dan malam ini ada penurunan ke 80 cm dengan kapasitas hanya 90.000 liter. Drastis sekali turun dari 590 sekarang hanya 90.000 liter. Mulai agak banyak penurunan ke arah Ciliwung ke kawasan Jakarta. Mungkin malam ini baru sampai ke kawasan Jakarta.
Oh, malam ini sampai malam sampai kawasan Jakarta. Mudah-mudahan tidak terjadi Banjir, laut tidak pasang, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Itu harapan kami. Siap, amin. Akibat musibah cuaca ekstrim kemarin, tercatat 1 nyawa melayang menjadi korban tanah longsor di kawasan Masjid Ta'awun Puncak Bogor. Sebuah kabar miris yang bahkan sempat membuat Bos Idan yang juga melewati cuaca ekstrim di hari yang sama turut tegang karena nyaris menyerempet bahaya yang sama. Tadi malam saya pulang ke Cipanas, ke kampung halaman saya. Tadi pagi saya balik lagi ke Ciraos. Ternyata setelah sampai di puncak, tepatnya di Ataun, itu terjadi longsor. Ada 3 titik. Tadi sampai jam 9 pagi, 9.15 pagi itu ada 3 titik. Dan saya harus kembali lagi ke Cipanas. Terus saya kembali lagi dengan menggunakan motor. Air sudah masuk ke jalan raya. Air udah masuk ke jalan raya. Saya tahu ada jalan yang bisa dilalui dengan kendaraan motor ataupun mobil, tapi lewat jalan tikus. Ketika saya mau masuk ke jalan tikus, saya dicegah oleh warga bahwa tadi terjadi orang yang hanyut gitu, terbawa air longsoran katanya. Jadi saya juga akhirnya ciut juga dan saya kembali lagi ke Cipanas. Saya memutar arah Jonggol. Tak jauh dari atmosfer memprihatinkan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, ibu kota Jakarta pun tak kalah digurat tegang. Pasalnya dataran ibu kota Jakarta yang rendah acap kali menerima banjir kiriman dari kawasan puncak di Bogor menggulirkan waspada. Pemandangan seperti inilah yang ditangkap oleh bintang sinetron tukang ojek pengkolan Afifa yang mendatangi langsung pintu air kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Wajah-wajah tegang penuh harap agar ketinggian air di pintu air Manggarai tidak terus bertambah tersirat di sederet wajah warga. Bahkan pihak Kecamatan Manggarai pun sampai turun memantau hingga petang waspada mengawasi aliran air kiriman dari kawasan Puncak Bogor menyisakan pemandangan miris. Tak hanya itu, di Bandara Soekarno-Hatta juga terjadi longsor. Salah siapakah semua musibah ini bisa terjadi? Bisa intens, sekarang aku udah ada di pintu air Manggarai. Kita bisa lihat di sini ramai banget dan banyak juga warga sekitar yang nontonin untuk lebih tahu gimana situasi di sini. Bahkan kita aja, Afifa sendiri jujur jauh-jauh ke sini cuma untuk mantau keadaannya gimana. Tanya sebentar, Afifa. Iya. Jadi gimana nih kondisi di pintu air Manggarai saat ini? Ya, kalau kita melihat saat ini ketinggian air di pintu Manggarai ini 850 cm. Ini kategorinya udah di siaga 2. Iya. Bisa dijelasin nggak siaga 2 itu kayak gimana maksudnya? Ya, siaga 2 itu artinya kita harus waspada, ya. Jangan sampai siaga 1. Masyarakat diimbau tetap waspada. Waspada bukan berarti untuk menimbulkan kepanikan, jadi tetap waspada. Semoga sih enggak, dan semoga sampahnya cepat hilang dan semuanya aman-aman aja. Mungkin bencana ini, musibah ini perlu menjadi gambaran buat kita bahwa kita harus menjaga alam, kita harus bersahabat dengan alam, membuang sampah jangan sembarangan, menebang pohon tidak boleh. Halo, selamat pagi. Wah, mengkhawatirkan juga ya perubahan cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang ada di sana, jangan lupa untuk selalu berhati-hati ketika di jalan ya. Seperti yang dialami oleh Luki Hakim ketika membawa 3 ekor ular ekstrim jenis sanca dan anaconda. Benarkah karena kurang berhati-hati, Luki pun terkena insiden lilitan ular hingga kulitnya membiru? Wah, kebayang ya ngerinya. Nah, seperti apa sih cara Luki selamat dari insiden tersebut? Simak ulasannya setelah yang satu ini.
Lucky Hakim dikenal sebagai salah seorang pecinta hewan ekstrim dan juga mahal. Di sela-sela kesibukannya sebagai anggota dewan, Lucky bahkan masih menyempatkan diri untuk berkumpul dengan anggota komunitas pecinta reptil se-Jabodetabek di areal Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat akhir pekan kemarin. Namun sebelum berangkat, Lucky yang akan membawa ular piton, kobra, anaconda, dan kaiman, salah satu spesies buaya, terlebih dahulu memandikan hewan-hewan kesayangannya itu. Dan seperti inilah aksi mantan suami Tiara Dewi tersebut saat tengah memandikan ular-ular piaraannya di rumah. Oh. Ini gabung sama yang gede aja ya? Apa sama yang kacang? Ini lebih kuat. Anaconda tuh lebih kuat loh cengkramannya. Hah? Iya. Enggak. Ryan juga persahabatan bagaikan kepompong. Sebenarnya itu. Kalau Jepang ya gabungin berantem. Namun naas, saat tengah memandikan salah satu ular piton yang memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter, ular berwarna putih tersebut seolah ngambek dan langsung melilit tangan kiri Lucky. Hanya dalam hitungan menit, telapak tangan kiri Lucky pun membiru lantaran lilitan ular tersebut. Dengan dibantu salah seorang rekannya, Lucky yang sempat kepayahan dan tangannya mulai mati rasa berhasil melepaskan lilitan piton tersebut. Ini lihat tuh, saya diremes. Ini kan jinak, ngeremes saya tuh, sampai kayak gini. Tuh semakin saya gerak, semakin kenceng nih. Ini kalau di leher mah kelar nih. Ini kalau di leher mah kelar nih. Padahal ukuran segini. Tuh, ini kenceng banget. Lama-lama lemes biru tuh. Ini dia padahal lagi dalam badan nggak marah. Tuh semakin saya gini-gini dia bukan kendor makin kenceng. Nih ini kalau yang segitu lewat kita leher. Ini kalau ini terjadi di leher tapi belum mematikan karena ini ukurannya masih 1,5 meter. Jadi maksimal satu orang megang ular itu maksimal 2 meter. Lihat kan pemirsa, lihat tangan saya biru. Ini bandingin sama tangan saya yang satu lagi. Tuh. Oh iya, jauh banget. Bukanya juga susah. Kan ngunci dia. Harus 2 orang kan. Jadi kalau 1 orang susah. Ini paling ini saya cari ini buntutnya. Ini ukurannya segini. Gimana kalau ukurannya 2 meter lebih? Jadi memang dilarang main ular lebih dari 2 meter sendirian. Saya udah biru banget tuh, lihat tuh. Au, lama-lama nggak nyaman juga. Awas takut gigit. Ini aja nggak gigit ya. Gimana kalau gigit? Keras. Piton. Jadi saya piara sebagian besar ular piton. Dan ini piton yang panjangnya belum 2 meter ya, mungkin 2 meter kurang. Ini maksimal dipegang sama 1 orang. Lebih besar dari ini harus 2 orang per meternya. Safety itu yang membuat kita selamat. Artinya ini kan ada hal yang bisa bahaya, maka kita antisipasi. Safety first lah. Jangan disepelekan karena sudah terbukti banyak makan korban. Lucky pun memberikan tips bagaimana caranya melepaskan diri dari lilitan ular-ular besar yang mencekik leher. Trik ini perlu ditularkan khususnya bagi para pecinta ular yang kerap bercanda dengan ular-ular besar peliharaan mereka yang terkadang justru berujung maut. Kebayang nggak kalau ini dia ngelibet ke saya 2 kali, ini 3 kali, terus saya pegang palanya, yang satu lagi berusaha untuk ngebuka, nggak bakalan kebuka. Ini kalau kesini kayak tadi, kan tadi kecil tuh, terjadinya di sini biru. Gimana kalau ini terjadinya di leher? Jadi alangkah konyolnya kalau saya mainan ini sendiri. Ini paling sangat jinak gitu, cenderung bisa dibilang teman hidup atau soulmate. Tapi ya tetap bisa kayak gitu. Ini kan di sini nih. Itu udah mulai kunci tuh? Iya, belum. Oh, belum. Ini dia kesini. Nanti dia akan mencoba kesini saya. Mencoba akan ke sana. Dia dapat 2 kuncian. Ya di situ dia mulai unggul. Nanti kalau ini udah ngunci 2 kali, saya kan ini pasti pegang pala kan, karena kan dia akan gigit misalnya. Saya nggak bisa buka, kan saya akan bukanya sendiri nih. Bisa nggak kira-kira ya? Karena ini dengan persahabatan pun
dia belum tentu mau lepas. Tapi masih oke lah karena dia nggak marah. Begitu dia ngamut, tuh, ini ke bawah tuh ngelibet. Tuh pegangan ya, Pak? Iya. Nah, yang penting dia lepas dulu. Nah, dia akan ngelibetnya di sini. Ini nanti lama-lama membiru. Dan akhirnya Lucky pun berangkat. Kehadiran Lucky dengan ular-ular mahalnya di Taman Suropati disambut antusias komunitas pecinta reptil Jabodetabek. Lucky pun tak melewatkan kesempatan istimewa ini untuk menyapa sesama pecinta reptil yang datang dengan peliharaan-peliharaan kesayangan mereka. Mulai dari bunglon, ular sanca kembang dan juga ular sanca darah. Lucky bahkan kepincut untuk membeli dan memelihara bunglon Timur Tengah usai melihat keberadaan hewan kecil yang bisa berubah warna tersebut. Ya pemirsa Intens, sekarang saya sudah sampai di Taman Suropati. Tempat berkumpul banyak teman-teman pehobi yang sama, reptil. Ada ular, saya juga barengan, terus ada iguana, ada apa lagi yang pada bawa macam-macam. Rata-rata ular, iguana, salva, sejenis biawak-biawak dan apa. Jadi memang sengaja pada ngumpul di sini, tujuannya biar bisa bersilaturahim pertama, bertukar pendapat, bertukar informasi, dan sekaligus ada sisi edukasi juga gitu loh. Mas saya Reza, ketua dari Paguyuban Keluarga Besar Reptil Jabodetabek. Paguyuban, P apa? Keluarga Besar. PK BRJ. PK BRJ, Paguyuban Keluarga Besar Reptil Jabodetabek. Jadi Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Pemirsa, selain reptil besar juga ternyata ada ini apa? Cicak. Ini jenis chameleon wild. Oh, umurnya baru 4 bulan. 4 bulan. Chameleon ini kalau orang bilang kadang-kadang dibilang bunglon atau apa yang bisa berubah warna, sedikit dia bisa berubah warna ya. Bisa. Kalau ini asalnya dari Yaman. Dari Yaman, jadi bunglon Timur Tengah. Kurang lebih begitu ya. Saya nggak punya yang ini. Mungkin bisa dipikirkan besok saya mungkin pengen beli. Yang leopard kayak ada ya. Ada yang tanduknya ada juga kan. Betul. Juga ada yang bawa ular gede juga, mungkin kurang lebih ya sama, mungkin gede itu sedikit. Ini tiger strip selayar. Jadi tiger tapi tetap retik ya, ular sanca kembang aslinya ya. Pernah nimbang nggak dia beratnya berapa? Terakhir nimbang 21 kilo. 21 kilo, tapi tenaganya lebih. Kira-kira kalau dia ngelilit kamu 3 lilitan, bisa buka nggak? Kalau berdua bisa, kalau sendiri mungkin nggak bisa. Artinya kita sudah sepakat bahwa ular yang di atas 3 meter sendiri nggak berani kan? Sendiri nggak berani. Tak hanya itu, bisa berbaur serta berbagi informasi dan juga ilmu dengan sesama pecinta ular, bunglon, biawak, iguana hingga musang sepertinya menjadi kebahagiaan tersendiri buat Lucky yang kini masih betah sendiri pasca bercerai dari Tiara Dewi. Apa ini, melinus ya? Iya, Varanus melinus. Varanus melinus, umur berapa ini? Tahun, 2 tahun? 3 tahun. Udah 3 tahunan ya. Musang apa sih ini, kayak ferret ya? Martin. Lokaliti asalnya dari mana? Dari luar sih. Kurang keras suaranya. Dari luar. Luar mana? Kurang tahu juga ya? Iya, kurang tahu, pokoknya bukan dari Indonesia. Saya senang sekali bisa ketemu dan kalangannya dari anak muda, orang tua sampai anak-anak kecil gitu. Udah banyak yang antusias terhadap reptil. Dan wadah seperti ini bisa menjadi ajang bertukar informasi. Duh, bikin tegang aja ya kalau berurusan dengan hewan-hewan ekstrim. Tapi pasangan yang satu ini sepertinya anti tegang, apalagi stres walaupun dihempas badai. Ya, siapa lagi kalau bukan pasangan Vicky Prasetyo dan Angel Lelga. Meski serius diperkarakan oleh Farhad Abbas hingga rencana pesta pernikahannya terancam batal, Vicky dan Angel sama sekali tidak menunjukkan sikap gentar. Buktinya Angel bahagia ketika menggelar pengajian jelang pesta pernikahannya kemarin. Tapi benarkah pesta yang berbudget fantastis 5 miliar ini harus terlaksana demi menjawab segala persoalan hukum yang siap menjegal? Simak ulasannya setelah yang satu ini.
anti stres walau badai topan melanda. Bisa jadi inilah kamus hidup Angel Elga dan Vicky Prasetyo menuju hari H pesta pernikahan mereka pada tanggal 9 Februari 2018 nanti. Pasalnya, meski begitu ketat diancam lewat aksi hukum oleh Farhad Abbas, juga sederet wanita seperti Vivi yang mengaku telah memiliki anak dari Vicky, tapi toh Vicky dan Angel sama sekali tak menunjukkan sikap terpengaruh apalagi takut menghadapi aksi pelaporan hukum yang semakin deras seiring dengan semakin mendekatnya hari H pesta pernikahan mereka. Buktinya, H-3 pernikahan mereka kemarin, Angel dan Vicky dengan sumringah menggelar acara pengajian bersama di kediaman Angel Elga yang terlihat mewah. Kompak mengenakan kostum serba putih bersama anak-anaknya, Angel dan Vicky tak putus menebar senyum bahagia di tengah lantunan salawat dan bacaan ayat suci Al-Quran. Seolah-olah tak memiliki beban masalah sama sekali. Alhamdulillah siang ini berkumpul untuk rangkaian menuju pernikahan kami yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Alhamdulillah ini kan rangkaian kita, salah satunya di tanggal 5 ini kita ada pengajian menuju pernikahan, tapi lebih kepada ya berdoa aja, gitu. Lebih hikmat. Bahagia. Mungkin hanya satu kata inilah yang menjadi fokus Angel Elga dan Vicky Prasetyo menyambut hari H pesta pernikahan resmi mereka yang digadang-gadang bakal berlangsung serba spektakuler. Bayangkan saja, diawali dengan prosesi akad nikah di Masjid Istiqlal, pesta pernikahan Angel dan Vicky akan berlanjut dengan aksi memukau seperti melompat dari helikopter menuju kapal pesiar mewah. Tidak hanya itu saja, Angel dan Vicky pun tidak hanya siap memukau mata tamunya dengan aksi spektakuler, tapi juga memanjakan tamu undangan dengan makanan serba mewah. Tak main-main, untuk menu makanan pesta resepsinya saja, Angel dan Vicky rela menyiapkan budget fantastis 800 juta rupiah. Heran jika pesta pernikahan Angel dan Vicky nanti ditaksir menyedot biaya luar biasa hingga 5 miliar rupiah. Akad nikahnya itu dilaksanakan di Istiqlal, insya Allah sudah live, ya itu di TV Seragam itu. Ya, live sore hari di Istiqlal jam 4 sore itu pernikahannya. Habis setelah itu kemudian saya langsung sama-sama ke Ancol karena untuk mempersiapkan resepsi. Tapi H-2 mungkin saya udah mulai GR di lapangan, saya latihan dari helikopternya, terus ya lihat suasana dekornya sejauh mana persiapannya, karena loadingnya itu dekorasi aja kalau nggak salah hampir 25 truk. Untuk jumlah porsinya sendiri sejauh ini di info yang kami dapat dari wedding organizer yang ditunjuk oleh Mas Vicky dan Mbak Angel itu sekitar 3.000 packs porsi, itu meliputi buffet, belum lagi beberapa food stall. Di menu yang pilihannya itu per porsinya berkisar antara 150 dan 200 ribu. Artinya mendekati nilai di 600 sampai 800, dan belum lagi nanti ada beberapa food stall yang di dalamnya meliputi menu-menu baik Western, Italian maupun Arab. Untuk nilai sendiri berkisar antara 600 sampai 800 juta. Ironisnya di tengah kemewahan super pesta pernikahan Angel dan Vicky, ada sederet pihak yang siap menjegal pesta yang telah dipersiapkan serba mahal dan spektakuler tersebut. Salah satunya Farhad Abbas yang serius melaporkan Vicky dari segala lini kasus hukum. Mulai dari kasus pengeroyokan, penipuan, hingga penggelapan yang disidik tidak hanya di Polda Metro Jaya, tapi juga Polres Bogor, Jawa Barat. Bahkan tak banyak yang tahu jika diam-diam kabarnya Vicky pun telah dipanggil oleh pihak yang berwajib terkait dengan pelaporan Farhad.
Tapi sayangnya suami istri Angel Elga tersebut dikabarkan mangkir dari panggilan pihak polisi, sibuk mengurus surat-surat administrasi untuk pernikahannya. Oh, udah dipanggil Vicky, nggak datang. Takut, nggak datang dia. Karena kalau ketahuan diperiksa, istrinya ikut ketahuan, dia nggak bisa jawab. Lagi urus-urus kan, harus ke KUA, terus harus bangun koordinasi, terus izin terbang. Kemarin aku udah selesaiin, karena izin helikopter itu kan harus ada izin terbangnya, izin terbang di lingkungannya. Terus kapal pesiarnya harus disesuaikan dari mulai berangkat ini, ketemu ini, itu semua harus GR semua gitu. Diberondong oleh lebih dari 3 pelaporan hukum, baik dari pihak Farhad Abbas hingga Vivi, langsung mencuatkan tanya. Terancam serius masalah hukum, mungkinkah pernikahan Angel dan Vicky pada tanggal 9 Februari nanti akan terancam batal? Sudah dipersiapkan serba spektakuler dengan budget super mewah hingga konon mencapai 5 miliar rupiah. Akankah mimpi Angel dan Vicky untuk mewujudkan pesta pernikahan impian mereka tidak akan terjegal oleh kasus hukum Vicky di hari H nanti? Ini udah risky aja, tadinya kita pengen ngeluarin budgetnya sekian, bukannya ngeluarin malah kita dapat gitu kan. Nah itu kayak kan alhamdulillah juga gitu. Ya sambil berjalan kita menikmati aja semuanya lah, karena tujuan dia cuma satu sih. Dia pengen disalamin aja. Dia hayalannya pengen disalamin, diucapin gitu. Kalau denger dia ngomong, aku tuh cuma pengen diucapin selamat sama orang, karena kan dia belum pernah menikah kan gitu. Belum pernah pesta. Belum pernah pesta yang begitu gitu. Ini saya pikir udah cukup, memang saya nggak punya alasan lagi untuk nggak bisa menjadikan ini sebagai perjalanan terakhir saya gitu. Saat Angel Elga bilang cukup kamu bacakan surat Ar-Rahman sebagai mahar saya, itu luar biasa sekali gitu. Semoga bisa ada izin Allah, semoga bisa ada doa-doa dari pemirsa dan semuanya. Angel bukan hanya namanya sebagai seorang angel, tapi hatinya bijaksana sekali. Dia tidak pernah menjadi hakim atau Tuhan yang menghakimi semua masa lalu saya. Saya udah cerita semuanya, apapun yang menyangkut tentang hal terhadap diri saya, ya dia bisa menjadi tembok yang bisa menjadi barometer buat kehidupan saya. Dan sekali lagi, semoga bisa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Setelah ini Intens masih akan kembali dengan aksi seru para kontestan Indonesian Idol yang semakin panas memperebutkan posisi 10 besar. Seperti apa aksi-aksi spektakuler mereka? Simak terus Intens, kami akan kembali sesaat lagi. Dari yang serius, saatnya kita mengulik yang asik dan seru menuju panggung 10 besar Indonesian Idol. Memperebutkan posisi 10 besar. Bagaimana panasnya para kontestan Indonesian Idol tadi malam agar penampilan mereka seru dan mencuri perhatian juri dan juga penonton? Simak ulasannya yang akan kami gabung dengan cerita seru dari Audi Marisa dari lokasi syuting sinetron terbaru yang berjudul Aluna sesaat lagi hanya di Intens. Persaingan 11 kontestan Indonesian Idol musim ke-9 menuju ke babak spektakuler top 10 semakin seru dan ketat tadi malam. Setelah pekan lalu Mona harus angkat kaki, maka semalam 11 kontestan yang masih tersisa kembali harus unjuk kemampuan di panggung babak top 11. Mereka adalah Bianca Jody, Ayu, Glenn Samuel, Chandra, Marion Jola, Abraham Kevin, Whitney Sambono, Maria Simon Rangkir, Joanita, Ahmad Abdul, dan Gia Indrawari. Dan malam nanti ke-11 kontestan ini akan kembali tampil di babak result show top 11 guna menentukan 10 kontestan yang akan melaju ke babak top 10. Serta satu kontestan yang harus menyusul Mona mengubur mimpinya menjadi idola baru Indonesia. Dan inilah kontestan babak top 11 yang tampil ciamik di panggung dan mendapatkan pujian selangit dari Dewan Juri. And the way that you
brush your teeth and you turn up so fresh and clean. Smells like trouble to me. Menurut saya kamu starnya kuat banget ya. Star kuat banget. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Ada kata apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu, izinkan aku pergi dulu. Yang berbahaya tak lagi ku milikmu. Kamu bagus banget loh nyanyinya loh. Terima kasih Bunda. Bagus banget. Step aside, summertime's in blue. Stand up beside the fireplace and take that look from off your face. You ain't never gonna burn my heart out. So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Gue nggak usah ngomong lagi, tadi di sini aja berdiri semua, mau apa lagi? Terima kasih. Halus pisan. Nggak nyangka juga karena untuk di Indonesian Idol ini kan vokal ya terutama dan juga attitude. Di sini Joan tahu bahwa di Indonesia ini banyak banget orang yang punya suara bagus dan untuk ada sampai di tahap seperti ini itu hanya suatu keberuntungan. Dan aku sampai ke titik ini dimana sekarang aku berani untuk menyatakan apa mimpimu, aku pengen jadi penyanyi. Ada mungkin yang tidak maksimal, tapi overall semuanya bagus. Ayo, lompat. Ayo lompat. Dari yang biasanya nge-swag. Dulu tuh nyanyi slow dan itu luar biasa. Lompat jauh banget. Terima kasih. Merinding gitu. Dan hasil polling sementara babak top 11 akhirnya menempatkan 6 kontestan masing-masing Joan, Ayu, Abdul, Chandra, Gea, dan Marion di posisi aman. Sementara Jody, Kevin, Maria, Glenn, dan Whitney di posisi tidak aman. Indonesia itu artinya Jody, Kevin, Whitney, Maria, dan Glenn. 5 finalis berada di posisi tidak aman sementara ini untuk malam hari ini. Sama Maria agak menurun. Terus Gea juga, Gea yang Kevin agak naik ya kalau menurutku. Suaranya sih bagus semua karena ini merupakan pilihan kita. Selain penampilan para kontestan, panggung babak top 11 Indonesian Idol musim ke-9 juga diramaikan aksi seru Lodi, boneka milik Ayu. Kelima dewan juri pun sampai terkesima kala menyaksikan Lodi berduet bersama Ayu. namanya Lodi. Lodi. Daun-daun berguguran tinggalkan tangkainya. Satu-satu burung kecil bertelangan tinggalkan sarangnya. Lodi tadi itu penghayatannya luar biasa sekali loh. Lodi bagus banget suaranya Lodi itu ya Allah. Apalagi andaikan aku punya saya bagus banget. Itu menurut saya jadi sisyo Mas Gogon. Arek gendeng. Isinya Sri Mulat semua jadi ya. Ini generasi Sri Mulat. Kalau ini generasi anak now. Kamu kan anak aneh. Iya, kita nggak mau teman sama kamu. Kan anak aneh. Ngapain adik aku? Sementara itu di pekan kedua bulan Februari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari besok, RCTI akan menghadirkan sinetron terbarunya yang berjudul Aluna. Sinetron yang menyandingkan dua bintang muda, Audi Marissa dan Sidik Edward, sebagai bintang utama yang berperan sebagai Aluna dan Rio, akan tayang perdana besok sore mulai pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Audi dan Sidik mengaku sangat antusias lantaran didapuk sebagai pemeran utama di sinetron yang bercerita tentang sosok Aluna, gadis cantik berkebutuhan khusus. Dan seperti sinetron bertema remaja pada umumnya, kisah percintaan ala remaja akan menjadi bumbu utama yang dijamin akan membuat baper para pemirsa, khususnya para remaja. Lalu seperti apa karakter Aluna dan Rio? Dan seperti apa pula suasana di lokasi syuting sinetron terbaru RCTI itu?
Halo pemirsa Intens, aku Audi Marisa. Dan saya Sidika Edward. Ya, jadi kita berdua ini bergabung di salah satu sinetron yang bakal tayang dari CTI. Di sini aku berperan sebagai Aluna. Dan saya Rio. Karakter Rio itu agak-agak orang kantoran, cuman dia orangnya kayak agak sedikit songong, tapi dia sayang banget sama kakaknya. Nah, terus habis itu ketemulah sama si Aluna. Nah, Aluna ini sifatnya ya, ntar dia jelasin. Terus habis itu ketemu Aluna tuh kayak awal-awal kayak siapa sih? Ngapain sih? Cewek aneh gitu kan? Ya. Kalau Aluna sendiri di sini adalah dia ini punya keterbelakangan mental. Maksudnya dia itu bukan agak sih, maksudnya dia ini bisa dibilang apa ya, kayak sindrom apa yang autis lah istilahnya gitu. Nah, dia ini tuh ngelihat orang, ya orang itu baik dan jahat, nggak ada yang kayak abu-abu gitu, nggak kayak ini orang baik gaya, ini orang jahat gaya. Nah, Aluna tuh nggak kayak gitu, dia itu tahu ini orang baik, ini orang jahat. Nah, semuanya jangan lupa ya nonton sinetron Aluna segera di RCTI. Siapa yang tak baper dengan percintaan remaja apalagi cinta segitiga? Ada Vino dan Bagas yang sama-sama mencintai gadis. Seperti apa kisah cinta mereka? Dibintangi oleh Maxim Botier, Agatha Chelsea, dan Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai tanggal 22 Februari 2018 di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Kamu kan anak aneh. Iya, kita nggak mau teman sama kamu. Bukan anak aneh. Kamu ngapain adik aku? Adik kamu tuh emang anak aneh. Semua orang tuh ngomongin kita. Dibilang kita punya anak yang gak malah bikin anak yang aneh. Dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan pernah menyerah, hidup adalah anugerah. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa.